Tahun-tahun politik, apa aja disangkutin sama yang namanya politik. Bahkan hari besar seperti Idul Adha. Ya, di satu sisi ini berkah bagi para pedagang hewan kurban. Warga yang menerimanya pun jadi lebih banyak. Tapi benarkah kurban jadi salah satu alat politik aji mumpung momen berbagi? Yuk kita diskusi. Bagi kita umat muslim, berkurban adalah amalan baik yang dianjurkan. Namun di tahun politik ada aja nih yang mengkaitkannya dengan muatan politik di dalamnya. Mulai dari kelembagaan, kelompok, atau perorangan. Karena memang tahun politik, jadi apa-apa yang dikerjakan politisi ataupun partainya jadi sorotan. Termasuk soal kurbannya, apa saja, di mana, dan lainnya. Sampai-sampai ada yang memunculkan istilah kurban politik. Tidak salah sih, karena biasanya kalau berbau politik, di tempat pelaksanaan kurbannya ada spanduk besar tokoh tertentu, nama partai atau lembaganya, hingga dapilnya pun sudah ditentukan menyesuaikan targetnya. Ya memang serba dilematis ya, satu sisi partai politik itu selalu dituntut kontribusi yang nyata ya terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, terutama terkait misalnya hari-hari besar agama, misalnya Idul Kurban, Idul Fitri dan seterusnya. Jadi tidak mengherankan kalau sebenarnya begitu banyak politisi dan partai politik segala sesuatu, kontribusinya, sedekahnya itu ada logonya, ada logo partai, ada logo pribadi karena sekarang sudah tahun politik. Meski sebenarnya secara ideal kalau mau sedekah, kalau mau memberikan sesuatu kepada orang lain mestinya tanpa embel-embel apapun. Cukup kasih hewan kurban, entah itu sapi, entah itu kambing, potong selesai. Niatkan lillahi ta'ala masuk surga, bukan yang lainnya ya. Jadi tingkat kepedulian partai, kepedulian seorang politisi itu tidak harus dibarengi dengan logo-logo yang atributif. Itu khawatir justru membuat masyarakat antipati. Yang kedua, masyarakat itu melihat ini sebagai politisasi hari-hari raya gitu ya. Dan yang paling penting, takut tidak mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau bicara etis ya, etis nggak etis sih sebenarnya. Karena sepanjang ada pemilu langsung dilaksanakan di negara ini, sepanjang itu juga maka para politisi dan partai politik, segala aktivitas politiknya, segala sumbangan politiknya ada atribut. Itu untuk menunjukkan tingkat kepedulian mereka. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka itu berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara dan untuk rakyat. Meski pada saat yang bersamaan, kalau mau jujur, masyarakat kita itu tidak terlampau melihat siapa yang sebenarnya memberikan sesuatu ada atribut dan logonya. Berilah ya, beri saja. Tanpa harus ada iming-iming, tanpa harus ada embel-embel. Atribut yang menurut mereka justru tidak terlampau nyaman dengan pemberian itu. Khawatir rakyat itu hanya sebatas objek. Khawatir rakyat itu hanya sebatas dijadikan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik di pemilu nantinya. Saya juga tanya ke warga penerima hewan kurban. Benarkah mereka tidak lagi terpengaruh dengan politisasi seperti ini? Pakai partai itu istilahnya berbau politik. Jadi istilahnya kalau untuk berpolitik ya jangan membagikan kupon-kupon daging lah gitu istilahnya. Kalau berpolitik ya berpolitik dengan baik gitu. Kurban kalau bisa sih jangan dilabelin sama foto-foto ya para politisi-politisi atau partai lah. Ini kan menyangkut kurban. Kalau kayak gitu kan kesannya ke kampanye ya kan. Kalau pas hari-hari kayak ini kan kalau bisa sih janganlah. Kalau memang kurban ya kurban. Jangan sampai disangkut pautkan sama kampanye-kampanye itu kan komennya nggak boleh. Menurut saya sih kalau bisa sih jangan lah gitu karena korban itu kan sifatnya itu berkaitan dengan unsur agama. Sedang politik kan tidak ada kaitan dengan agama. Kalau bisa ya para pemain politik ya jangan begitulah karena kalau korban itu kan siapapun tidak ada memandang itu politik bendera warna apa begitu. Semakin mendekati 2024, tensi politik tentu akan semakin meninggi. Niat dan keikhlasan, arti dari berkurban itu sendiri, jangan sampai bertransformasi di politisasi. Terima kasih sudah diskusi.